Timnas Indonesia di Piala AFF ini berkekuatan 24 pemain dengan mayoritas para pemain usia 22 tahun. Pastinya banyak sekali yang meragukan, tetapi ya kita harus support, kita harus tetap dukung, karena ini juga gelaran AFF ini yaitu bertabrakan dengan liga-liga sedang bergulir karena bukan bagian dari agenda FIFA. Maka dari itu PSSI dan juga pelatih Sintayong memutuskan untuk menurunkan para pemain muda. Itu juga bagian dari meningkatkan jam terbang dan juga proses regenerasi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya PSSI resmi mengumumkan pemain timnas Indonesia untuk berangkat menuju event Piala AFF tahun 2024. Jadi melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia mengumumkan bahwa untuk di ajang AFF kali ini Timnas Indonesia berkekuatan 24 pemain ya, yang mana kita tahu bahwa 24 pemain yang dibawa ini adalah mayoritas pemain di bawah usia 22 tahun ya. Nah, tentu dari 33 nama yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp, 7 diantaranya tersisih dari persaingan, dan 7 pemain tersebut diantaranya adalah yang pertama ada Jaki Ashraf, lalu ada Imade Tito, lalu ada Arsa Ramadan dan Alvan Suhaib. Lalu 3 pemain berikutnya itu adalah Ananda Rehan Alif, Armando Robert, dan juga penjaga gawang asal Semen Padang Ikram Al-Ghifari. Nah, jadi 7 pemain tersebut sudah tersisih dari persaingan, dan pelatih Sintayong juga terpaksa tidak memasukkan 2 nama pemain abroad kita, yaitu Justin Hubner dan juga Ivar Jenner, karena sudah kita ketahui bahwa dari awal masing-masing klub dari 2 pemain abroad kita ini pastinya tidak mengizinkan, karena memang pergelaran AFF ini bertabrakan dengan jadwalnya liga-liga di Eropa. Bahkan Liga Indonesia pun tidak libur, karena memang ini sudah diatur, sudah didesain bahwa liga kita itu sudah mengacu pada jadwal kalender FIFA. Jadi 2 pemain abroad tadi, yaitu Justin Hubner dan juga Ivar Jenner, tidak bisa batal bergabung karena memang klubnya itu tidak mengizinkan dengan alasan bukan agenda FIFA ya. Tapi 4 pemain abroad lainnya, yaitu Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan juga Rafael Strike, itu dipastikan bisa ikut tampil di Piala AFF 2024. Nah, kita bacakan ya dari 24 nama yang sudah resmi diumumkan ini siapa saja. Kita mulai dari penjaga gawang terlebih dahulu ya. Nah, dari penjaga gawang yaitu ada 3 nama yang dipanggil. Dari awal memanggil 4 nama, jadi dicoret 1 ya, Ikram Al-Ghifari. Nah, 3 nama yang dipanggil itu ada Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, Dava Fasya. Lalu ada dari posisi permain bertahan yaitu ada Ahmad Maulana, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Asnawi Mangku Alam Bahar, Pratama Arhan, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Michael Tata, dan juga Sultan Zaki. Di posisi gelandang ada Robi Darwis, Muhammad Raihan Hanan, Arkan Fikri, Rivaldo Fakpahan, dan juga Marcelino Ferdinand serta Zanadin Faris. Dan yang terakhir dari posisi penyerang yaitu ada Victor Detan, Rafael Strike, Afrianto Niko, Arkan Kakak, Hoki Caraka, dan Ronaldo Koate.
Nah, jadi itu adalah nama-nama 24 nama yang sudah resmi diumumkan dan akan berangkat menuju ke Piala AFF 2024 ya. Kita tahu bahwa Rafael Struijk itu dari awal klubnya mengizinkan, tetapi dengan syarat Indonesia harus lolos ke babak semifinal, tetapi akhirnya mulai berubah, yaitu informasi kedua, Rafael Struijk itu bisa diizinkan oleh klubnya pada tanggal 17 Desember dan setelah lobby-lobby kembali dari PSSI tentunya dari ketua umum, akhirnya Rafael Struijk ini diizinkan sudah bisa bergabung berangkat menuju ke timnas itu pada tanggal hari ini ya, pada 7 Desember, dan sudah bisa bergabung bersama rekan-rekan lainnya pada esok hari 8 Desember 2024. Nah, tetapi melihat dari mepetnya jadwal menuju pertandingan pertama, mungkin saja Rafael Struijk ini belum bisa dipastikan bakal bisa tampil di pertandingan pembuka melawan Myanmar nanti ya, karena memang mengingat mepetnya waktu juga perjalanan dari Australia menuju ke langsung Myanmar membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sehingga itu mempengaruhi kepada proses recovery dari Rafael Struijk. Nanti mungkin tim dari pelatih staff melihat bagaimana kesiapan dan keadaan dari Rafael Struijk ini, apakah sudah bisa diturunkan atau harus diistirahatkan terlebih dahulu baru bisa dimainkan di matchday kedua gitu ya, melawan Laos kalau tidak salah ya. Nah itu, jadi sekali lagi timnas Indonesia di Piala AFF ini berkekuatan 24 pemain dengan mayoritas para pemain usia 22 tahun. Pastinya banyak sekali yang meragukan, tetapi ya kita harus support, kita harus tetap dukung, karena ini juga gelaran AFF ini yaitu bertabrakan dengan liga-liga sedang bergulir karena bukan dari bagian dari agenda FIFA. Maka dari itu PSSI dan juga pelatih Sintayong memutuskan untuk menurunkan para pemain muda. Itu juga bagian dari meningkatkan jam terbang dan juga proses regenerasi untuk kedepannya, dan di samping itu juga untuk mempersiapkan bagaimana untuk kompetisi SEA Games tahun depan gitu. Jadi nanti mungkin mayoritas pemain-pemain ini juga nanti akan bisa tampil di SEA Games tahun 2025 ya. Ya memang mayoritas banyak sekali pemain yang belum merasakan pengalaman di timnas senior, tetapi ada juga beberapa pemain seperti Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga Rafael Struijk. Itu mereka sudah kenyang pengalaman walaupun secara usia mereka bisa dibilang masih sangat muda gitu. Apalagi Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand itu masih bisa bergabung untuk di kelompok usia umur dalam beberapa tahun ke depan ya. Bukan timnas Indonesia kali ini justru walaupun dengan menurunkan pemain muda, tetapi timnas Indonesia tetap serius untuk menatap AFF kali ini gitu ya. Memang tidak menargetkan juara, tetapi pastinya yang kita harapkan itu dari pelatih Sintayong tentu kejutan-kejutan yang dia berikan gitu ya. Jadi kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh pelatih Sintayong dengan anak-anak muda ini. Apakah bisa jadi seperti timnas U23 di Piala Asia U23 beberapa bulan lalu yang memang tidak diunggulkan tetapi bisa lolos hingga ke babak semifinal ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.